Oke, ada kesalahan teknis ya. Gimana, sudah ada suaranya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Fatihahnya sudah selesai ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kisah dari Hatim ya, ketika ditanya oleh gurunya ya, selama 8 tahun ya, Hatim ini mendampingi gurunya. Kemudian beliau ditanya apa yang sudah didapatkan selama 8 tahun itu, dan selanjutnya Hatim menjawab, di mana katanya selama 30 tahun, bukan 8 tahun mendampingi beliau. Kemudian Hatim menjawab dia memperoleh 8 faidah-faidah, 8 hikmah lah ya barangkali, yang kemudian dia jadikan sebagai pegangan hidup untuk memperoleh kebahagiaan. Nah, diuraikan oleh Al-Ghazali di sini perkataan atau hikmah yang didapat oleh Hatim itu. Yang pertama, al-faidatul awwalu, adapun al-faidatul ula, adapun faidah yang pertama, inni nadhartu ilal khalqi fara'aitu anna likulli minhum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatul ula, faidah yang pertama, ini sesungguhnya aku, nadhartu aku melihat, ilal khalqi kepada makhluk ya, manusia maksudnya. Fara'aitu kemudian aku menjumpai, anna likullin minhum, bahwa sesungguhnya masing-masing minhum dari mereka, khalqun itu, mahbuban adalah terdapat sesuatu yang disukai, maksukon dan digandrungi, dirindui ya. Yuhibbuhu ya, namanya merindui sia atau rindu, atau apa ya yang tepat, masa dirindui ya, kalau barang itu digandrungi lah ya, yang menggandrungi atau merindui lah makna aslinya. Siapa kulun, kepada khalqun. Wa ba'dalikal mahbubi, dan sebahagian dari sesuatu yang disukai itu, yusahibuhu adalah menemani atau bersamaan ya, menemani, menyertainya ya, menyertai apa dalikal mahbubhu kepada makhluk itu, ila maradil mauti, hingga sakit yang mengantarkannya pada kematian. Wa ba'duhu, adapun sebahagian yang lain, ila syafiril qabri, hingga pinggiran atau pinggir dari kubur ya. Summa yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun fatafakkartu wa qultu. Kemudian yarji'u, kembali, kulluhu apa semuanya, mahbub, maksuk ya, sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang dicintainya itu kemudian semuanya kembali, wayatrukuhu, dan meninggalkan apa kullun itu kepada makhluk itu, faridan hale sendirian, wahidan lagi sendiri, seorang diri, wala yadkhulu ma'ahu, dan tidak ada yang masuk apa itu kullun ma'ahu, beserta atau bersamanya ya. Tidak ada satupun kemudian yang masuk bersamanya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, minhum
ahadun ya, oh ini anunya ya, fa'ilnya di sini. Wala yadkhulu ma'ahu, dan tidak ada yang masuk ma'ahu bersamanya, bersama makhluk itu orang ya, fi qabrihi di dalam kuburnya, minhum di antara mereka ahadun apa salah seorang, satupun ya, ahadun apa satupun. Tidak ada kemudian satupun di antara mereka, antara sesuatu yang dia sukai, yang dia gandrungi itu, yang kemudian ikut ke kuburnya. Fatafakkartu, kemudian katanya si Asyafi, siapa namanya, Hatim ya, fatafakkartu, kemudian aku berfikir, wakultu, dan aku berkata, afdalu apa perkataannya, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi, fama wajadtuhu ghairal a'malis salihati fa akhadtuha mahbuban li litakuna sirajam fi qabri wa tuwanisuni fihi wa la yatrukni faridan. Afdalul perkataannya, kemudian dari sekian macam kegelisahan, perasaan banyak yang disukai oleh orang-orang itu, mulai dari suka kepada manusia, suka kepada barang, mobil mewah dan seterusnya, kemudian tetapi dia itu tidak ada satupun yang ikut kepadanya. Kemudian aku mikir, oh apa ya kira-kira yang dapat menemaniku nanti. Nah, itulah yang kemudian beliau jumpai, dan kemudian beliau mengatakan afdalu mahbubil mar'i, adapun paling afdolnya sesuatu yang disukai oleh seseorang itu, ma yadkhulu fi qabrihi, adalah sesuatu yang masuk apa ma fi qabrihi, atau ikut masuk fi qabrihi di kuburnya, wa yu'anisuhu, dan dapat menemani apa ma ituhu kepada siapa namanya, mar'un fihi, di dalam kubur. Fama wajadtuhu, dan aku tidak menjumpai hu kepada ma ghairal a'malis salihati, selain dari perbuatan-perbuatan yang baik. Fa akhadtuhu ha, kemudian aku menjadikan ha akan a'malus salihah itu, mahbuban, adalah sesuatu yang dicintai, li bagiku. Untuk apa? Litakuna sirojan, supaya ada apa akmal itu, akmalus salihah itu, sirojan adalah penerang, li bagiku, fi qabri, di dalam kuburku. Watuwani suni, dan menemani apa itu akmalus salihah ni kepadaku, fihi, di dalam kubur. Wala tatrukni, dan tidak meninggalkan ni kepadaku, faridan, dalam keadaan sendirian. Jadi ini apa namanya, kesimpulan atau temuan kegelisahan batin lah ya. Jadi kegelisahan batin yang kemudian yang ditemukan oleh Hatim, yang kemudian mengantarkannya pada sebuah kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi, fama wajadtuhu ghairal a'malis salihati fa akhadtuha mahbuban li litakuna sirajan munir, sirajan li fi qabri. Yang paling afdol untuk, atau yang paling pantas untuk disukai oleh seseorang itu adalah sesuatu yang akan menjadi temannya kelak di dalam kubur. Apa itu? Ya al-a'malus shalihah. Jadi al-a'malus shalihah, jadi perbuatan-perbuatan yang baik. Karena dengan itulah nanti yang akan menjadi teman ya di hari di dalam kubur. Al-faidatu tsaniyatu, adapun faidah yang kedua, anni, sesungguhnya aku, ra'aitul khalqa, melihat aku, al-khalqa, akan makhluk ya, yaktaduna, ikut mengikuti mereka itu, bi ahwaihim, akan hawanya mereka, hawa ya. Hawa, jadi hawa mereka, hawa nafsu ya, hawa nafsu maksudnya. Ada hawa, ada syahwat. Hawa dan syahwat itu kalau di Ihya itu min silahis syayatin, jadi termasuk dari senjatanya setan untuk memperdaya manusia itu adalah ada dua. Satu adalah hawa, yang kedua adalah syahwat.
kalau hawa itu mempengaruhi manusia untuk bisa berpikir atau apa, mempengaruhi manusia untuk bisa melakukan sesuatu yang negatif tetapi berbau makulat, jadi mengganggu atau mendorong psikologis manusia ke arah yang negatif. Tetapi kalau syahwat itu mengganggu biologis ya, mengganggu biologis. Jadi kalau syahwat itu bahasa sederhananya menggiring manusia supaya melakukan keburukan dari perut dan bawah perut. Kemudian berikutnya wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan bersegera ya aku melihat manusia itu mengikuti hawa nafsunya, wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan bersegera atau bergegas untuk mengikuti ya kehendak dari nafsunya. Fata amaltu, kemudian aku merenung qaulahu ta'ala, akan firman Allah ta'ala. Apa bunyinya? Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun sesuatu, wa amma man, adapun orang, khafa yang takut, khawatir atau ya takut lah ya, siapa, man maqama rabbihi, akan kebesaran Tuhannya ya, wanahan nafsa, dan menahan ya, melarang dirinya nafsunya, anil hawa, dari fa innal jannata, kan maka sesungguhnya surga itu hiyal ma'wa, adalah tempat kembalinya atau dialah ganjarannya ya. Watayakkontu, kemudian aku yakin, annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu hakun sodikun, adalah benar, sodikun lagi benar ya. Fabadartu ila khilafi nafsihi, kemudian aku bergegas atau menyegerakan ila khilafi nafsi, untuk melawan hawa nafsuku. Watasammartu, dan aku mempersiapkan limujahadatiha, untuk memerangi nafsu, waman iha, dan menolak atau menghalang-halangi nafsu, an hawaha, dari mengikuti nafsu, hatta irtadat, hingga rela apa nafsu itu, li taatillahi, untuk taat kepada Allah, wangqadat, dan ikut ya. Kegelisahan yang kedua atau temuan yang kedua dari temuan hikmah ya maksudnya, atau al-faidah bahasanya di situ, atau hikmah yang kedua yang dia temukan dari kegelisahan-kegelisahan itu adalah bahwa perlu dipersiapkan ya, memerangi nafsu itu perlu dipersiapkan, perlu kesungguhan ya, perlu kesegeraan. Jadi pertama dia kemudian bersegera untuk melawan nafsu, tetap tidak cukup bersegera, tetapi atau konsekuensi dari bersegera itu diperlukan persiapan, yang kemudian pada akhirnya setelah siapkan dengan matang untuk memerangi itu, pada saatnya nafsu itu ya targetnya adalah nafsu tunduk. Jadi nafsu itu kan kayak apa ya, kayak anak kecil lah ya, atau kayak sapi yang sudah kalau diikuti kemauannya ya cenderung dia buas, tetapi ketika dilawan itu dia cenderung down, cenderung cenderung tidak berdaya kalau dilawan. Tetapi kalau dibiarkan atau dituruti itu menjadi buas. Bahkan ketika misalnya kayak amarah yang sudah terlalu memuncak, itu membuat orang menjadi
menjadi tidak berdaya. Jadi kekalahan nafsu itu, kemenangan nafsu sebenarnya adalah ketidakberdayaan kita. Kemenangan kita itu adalah ketidakberdayaan nafsu. Jadi kalau kita kalah, nafsunya menjadi kayak didaya. Tetapi dia terus bergeser dari satu tuntutan ke tuntutan yang lain. Tetapi kalau dia kalah, dia itu kayak capek, menjadi tidak berdaya. Nah, ketika kebanyakan orang itu selalu mengikuti hawa nafsunya, kayak kemudian kalau ada keinginan sesegera mungkin diturutin dan seterusnya. Nah, tetapi melihat kondisi-kondisi begitu itu ada firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, ini dengan adanya penjelasan ini kemudian dia memang sedari awal tahu, tetapi setelah melihat faktanya di lapangan, kemudian digandengkan atau disandingkan dengan Al-Quran, dia tambah keyakinannya bahwa Al-Quran itu benar dan seterusnya, kemudian menghasilkan sikap-sikap yang dihasilkan adalah mutabadirun ila khilafin nafsi, kemudian mutasyammirun limujahadatiha, kemudian yang ketiga adalah mutasyammirun liman iha an hawaha hatta irtadat lita'atillahi ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-faidatut tsalitsah, faidah yang ketiga, inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi. Sesungguhnya aku melihat kulla wahidin akan salah seorang minan nasi dari manusia, yas'a fi jam'i khutamid dunya, dia bergegas, bersegera atau berupaya lah ya fi jam'i khutamid dunya, di dalam mengumpulkan kecenderungan dunia atau sesuatu yang diminati di dunia, harta lah ya, pernak-pernik dunia ya, pernak-pernik dunia. Aku melihat sebahagian dari manusia itu sangat doyan untuk mengumpulkan pernak-pernik dunia. Tsumma yumsikuhu, kemudian dia menahannya, menggenggamnya atau menahan dalam dirinya, dalam kekuasaannya. Qabidon yadahu, hale mengepal, menerima yadahu, tangannya, alaihi, atas hutom itu. Fata'amaltu, kemudian aku merenung fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, ma indakum, tidak ada, adapun sesuatu, indakum yang ada di sisimu itu, yang fadu adalah akan lenyap. Adapun sesuatu yang ada pada dirimu itu akan lenyap. Wa ma indallahi bakin, dan adapun sesuatu yang ada pada sisi Allah atau engkau nafkahkan untuk kepentingan Allah atau di jalan Allah, itu adalah bakin, adalah abadi, tetap, kekal. Jadi kayak apa jalannya? Jalannya adalah jalan sedekah, jalan infak, jalan zakat, jalan wakaf, dan seterusnya. Itu adalah salah satu medium untuk mengekalkan dunia. Jadi kalau kita punya sesuatu supaya berkonsekuensi pada tabungan akhirat atau pada kekalnya sesuatu, jadi itu silahkan dipergunakan di jalan Allah. Nah, karena keberadaan sesuatu itu bukan pada zatnya, tetapi pada nilai. Jadi nilai dari sesuatu itulah yang membuat dia ada. Nah, kalau kemudian sesuatu itu enggak usah sampai Tuhan yang mengatakan bahwa sesuatu itu tidak berharga. Duit aja kalau sudah keberlakuannya dianulir oleh pemerintah atau digagalkan oleh pemerintah, setumpu uang pun yang enggak akan ada harganya. Kenapa? Karena sudah enggak berlaku misalnya. Atau kita punya sapi mati. Nah, atau nilai
atau status dari sapi yang awalnya boleh dimakan kemudian bisa menjadi kekal itu ya diperjalankan atau dipergunakan untuk kepentingan Allah, kepentingan agama, misalnya kepentingan kemanusiaan. Oke, kita lanjut. Fabadaltu, kemudian aku menyerahkan mahsuli atas atau terhadap sesuatu yang aku peroleh, yang aku hasilkan minat dunia dari dunia, liwajhillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, fafarraqtuhu bainal masakin, kemudian aku mendistribusikan akan dunia itu atau mahsuli bainal masakin, di antara orang-orang miskin, liyakuna, supaya ada apa itu dunia mahsul itu, dukhron, adalah simpanan, li, bagiku, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Melihat sebagian orang yang cenderung untuk menimbun kekayaan, untuk menumpuk-numpuk materi, untuk menumpuk-numpuk dunia, itu aku merasa gelisah, padahal sesuatu yang ada pada kita itu pastinya akan lenyap. Makanya kan kalau diamati misalnya kayak sawah lah ya, sawah, kebun, itu jarang yang sampai 7 turun itu ada keluarga tertentu. Biasanya kalau bapaknya tidak menjualnya, itu anaknya nanti yang menjualnya. Artinya tetap pada saatnya kebanyakan ya harta itu akan hilang, akan berpindah dari satu kepemilikan hak atas kepemilikan yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Saya tidak menjual, anak nanti yang menjual. Makanya warisan itu semestinya nggak perlu berupa harta, berupa jaminan pendidikan misalnya, itu lebih aman dari fitnah. Bahkan kalau sekarang sering kita jumpai diwariskan harta bahkan direbut, menambah permusuhan antar keluarga, antar saudara. Oke, kita lanjut. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat. Inni ra'aitu ba'dal khalqi dhanna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwami wal asyair faghtarra bihim. Aku melihat ba'dal khalqi, akan sebahagian manusia atau makhluk, dhanna, menduga siapa ba'dun itu, syarafahu, akan kemuliaan, adanya kemuliaan, wa izzahu, dan kemuliaan ya, fi kathratil aqwami, di dalam banyaknya atau berhubungan dengan banyaknya wal asyair, dan pengikut ya. Aku melihat sebahagian orang menganggap bahwa kemuliaan itu diukur oleh seberapa banyak pengikutnya. Faghtarra bihim, kemudian tertipu siapa mereka ya, kemudian mereka tertipu. Wa za'ama akharuna, dan menduga akharuna sebahagian yang lain, annahu, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu, fi tharwatil amwali, di dalam banyaknya atau melimpahnya harta, wa kathratil auladi, dan banyaknya anak. Sebahagian yang lain menganggap bahwa kemuliaan itu diperoleh dengan banyak harta dan banyak keturunan atau anak. Takharu, kemudian mereka bangga, biha, dengan sarwatul amwal wa kasratul aulad. Jadi semuanya membuat mereka tertipu. Yang pertama dengan menganggap bahwa kemuliaan itu diukur dengan banyaknya pengikut, mereka akan tertipu. Kemudian jika mereka menganggap bahwa kemuliaan itu disebabkan oleh banyaknya anak dan banyak harta, kemudian mereka menjadi bangga dengan itu. Wahasiba ba'duhum, dan menduga ba'duhum, siapa sebahagian yang lain atau sebahagian yang lain menganggap asyarafa, bahwa
menganggap asyarafa akan kemuliaan wal izza dan kemuliaan itu fi ghasbi amwalin nasi di dalam menguasai harta seseorang. Jadi kalau dia mau seakan-akan mampu mengambil alih menguasai harta atau kekayaan seseorang, wadulmihim dan mendolimi mereka, wasaf kidimaihim dan lukai mereka atau menumpahkan darah mereka, artinya menganiaya mereka. Wa taqadat ta'ifatun annahu fi itlatil mali fi dimaihim titik ya. Sebahagian yang lain menganggap bahwa kemuliaan itu akan diperoleh dengan cara kalau dia dapat menguasai atau menganiaya orang. Ini kan jadi kayak preman. Jadi kalau preman itu kan diukur kalau dia itu mampu menaklukkan atau menguasai satu area pasar Gebang misalnya, atau pasar apa di Jakarta itu pasar Tanah Abang misalnya. Jadi Tanah Abang itu menjadi kekuasaan saya, siapa yang melawan akan saya begal misalnya. Jadi kayak dia merasa mulia dengan itu. Sebahagian yang lain menganggap bahwa kemuliaan itu dari situ. Sebagian yang lain bahwa banyak anak misalnya itu indikator kemuliaan. Wa taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabdirihi wa. Kemudian sebahagian yang lain meyakini annahu bahwa sesungguhnya kemuliaan itu fi itlafil mali di dalam berkaitan dengan kemampuannya merusak harta, menghilangkan, melenyapkan, wa israfihi dan menghambur-hamburkan, wa tadbirihi dan menyia-nyiakan harta. Jadi kalau kemuliaan akan diperoleh kalau saya misalnya dapat berfoya-foya dengan harta-harta yang saya miliki. Jadi kita clubbing bareng misalnya, kita party bareng, kemudian kita traveling keliling dunia, naik kapal pesiar dan seterusnya misalnya. Sebahagian orang menganggap bahwa kemuliaan itu ya. Kemudian wa ta'ammaltu, kemudian aku merenung fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian itu indallahi, di sisi Allah, atqakum adalah yang paling takwa di antara. Jadi standar takwa itu ada, standar karom itu atau kemuliaan itu adalah atqakum, yang paling takwa kepada Allah. Bukan tadi itu, bukan yang banyak harta, banyak anak, apalagi banyak istri misalnya, atau suka traveling dan seterusnya, bukan itu. Fakhtartu at-taqwa, kemudian aku memilih at-taqwa kepada takwa. Wa taqattu, dan aku meyakini annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Quran haqqun shadiqun, benar ya. Wa dhannahum, dan mereka ya, aku meyakini bahwa sesungguhnya dugaan mereka, wa hisbanahum, dan kalkulasi mereka ya, kullaha, semuanya itu batilun zailun, adalah batil. Jadi aku meyakini bahwa standar kemuliaan yang benar itu adalah versi Al-Quran. Apa ya? Atqakum, adalah mereka yang paling banyak yang paling takwa kepada Allah. Sementara dugaan-dugaan mereka atau pandangan-pandangan mereka bahwa kemuliaan itu dari aspek popularitas ya, kalau sekarang misalnya aspek popularitas, dunia, mobil, istri banyak misalnya. Jadi itu bukan itu, kemuliaan itu bukan itu semua, tetapi yang paling takwa. Oke, al-faidatul khamisah, ini ra'aitu, aku melihat annasa, akan manusia, yadumu, mencela mereka, mencela ba'duhum, siapa sebahagian yang lain, ba'don, akan sebahagian yang lain.
Aku melihat manusia itu saling mencela, wa yaghtabu ba'duhum ba'da, dan menggunjing ba'duhum siapa sebahagian dari mereka ba'don kepada sebahagian yang lain. Fawajadtu, kemudian aku menjumpai dalika akan itu minal hasadi, dari hasud ya, berupa hasud, wal jahi, dan jah kekuasaan ya, wal ilmi, dan ilmu. Kemudian fata'ammaltu, kemudian aku merenung fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, sungguh telah membagi di antara kamu sekalian akan pola hidup kamu sekalian di dunia. Jadi posisi kekuasaan dan seterusnya itu sudah dibagi oleh Tuhan. Jadi nggak penting untuk saling mencela, menggunjing, hasad dan seterusnya, ya nggak penting, karena sudah Allah yang menentukan. Fa'alimtu annal qismata, kemudian aku tahu bahwa sesungguhnya bagian-bagian itu kanat minallahi, adalah ada apa kismah itu minallahi, dari Allah, fil azali, di azal, sedari dulu sudah begitu, jadi bukan sekarang. Fama hasattu ahadan waraditu bi kismatillahi subhanahu wa ta'ala. Fama hasattu, maka aku tidak dengki ahadan akan salah seseorang pun, waraditu, dan aku rela bi kismatillahi, atas ketetapan Allah atau bagian jatah dari Allah. Ya wes, kalau Allah sudah bikin begitu, ya wes, itu sudah bagiannya dia. Jadi nggak ada yang perlu diiriin, nggak ada yang perlu dihasutin. Kemudian yang berikutnya, al-faidatus sadisa, faidah yang ke-6, inni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dol li gharadin wa sababin. Sesungguhnya aku melihat an-nasa, akan manusia, yu'adi adalah memusuhi, ada yu'adi memusuhi mereka ya, atau musuhan ya, ba'duhum siapa sebahagian yang dari mereka, ba'don akan sebahagian yang lain, li satu motif, wasababin, dan satu tujuan. Ada motif-motif yang menyebabkan mereka saling bermusuhan. Fata'ammaltu, kemudian aku merenung qaulahu ta'ala, akan firman Allah Ta'ala, innas syaitana lakum aduun, sesungguhnya setan itu lakum bagimu, aduun adalah musuh, fattakhidu aduwa, maka jadikanlah akan setan kamu sekalian, akan setan aduan, sebagai musuh. Jadi musuhmu itu bukan temanmu yang engkau benci atau engkau musuhi, itu musuhmu itu ya setan ya. Jika setan itu melekat pada dirimu, berarti musuhmu itu adalah dirimu sendiri. Nah, fa'alimtu annahu la tajuzu adawatu ahadin ghairi syaitani. Kemudian aku menjadi tahu annahu, bahwa la tajuzu, tidak boleh, ada watu ahadin, apa memusuhi salah seseorang, wairis syaitani, selain setan ya. Kemudian yang jadi nggak ada pembenaran bagi kita atau bagi orang ya untuk bermusuhan dengan orang lain. Kalaupun kita membenci orang, berarti yang kita benci itu sejatinya adalah setan yang ada, seharusnya itu adalah setan yang ada pada diri kita ya, karena mereka teman itu adalah bukan musuh kita. Jadi kayak misalnya orang kadang lupa membedakan antara membenci sosok dengan membenci perilaku. Jadi yang kita benci itu mestinya bukan orangnya tetapi perilakunya, sehingga tidak ada kebencian yang abadi. Kenapa? Karena kalau kita membenci perilaku, tidak ada kebencian yang abadi. Selama perilaku itu dia lakukan misalnya, atau dilakukan oleh orang, ya wes kita benci perilakunya. Tapi kalau sudah dia nggak melakukan, berarti kan kita harusnya nggak benci lagi. Tapi nggak, kalau orang kan kebanyakan benci itu ditarget, mau dia melakukan atau enggak, yang penting saya benci. Jadi bencinya itu pada sosok, bukan pada perilaku. Padahal seharusnya kita membenci itu benci pada perilakunya atau tidak suka pada perilakunya.
Al-faidatus sabi'ah, faidah yang ketujuh. Inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghatin li talabil quti wal ma'ashi bihaitsu yaqa'u bihi fi syubhatin wa haramin wa yudillu nafsahu wa yanqusu qadrahu fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini sesungguhnya aku melihat kulla ahadin kepada salah seorang yas'a yang berusaha siapa kullun bijiddin dengan sungguh-sungguh wa yajtahidu dan bersungguh-sungguh bimubalaghatin dengan bersangat ya, jadi dengan bersusah payah, bersangat-sangat. Untuk apa? Litolabil quti, untuk memperoleh makan, wal ma'ashi dan penghidupan, sandang pangan ya. Selain kut ya. Biha itu sekira hingga yaqa'u jatuh bihi siapa kulun bihi sebab tolabul kut itu fi subhatin wa haramin ke dalam kesubhatan dan keharaman. Karena obsesinya terlalu besar untuk menggapai permisif ya. Sejatinya dia tahu bahkan bahwa itu subhat, itu haram, tetapi cenderung permisif kalau sudah menyangkut kebutuhan dirinya atau keinginan dirinya. Cenderung mencari celah ya, permisif itu cenderung mencari celah untuk menghalalkan perilaku itu ya, menghalalkan perilaku itu namanya permisif. Jadi dalam konteks sekarang di mana banyak orang sudah pinter, sudah tahu, terjerumus pada sesuatu yang haram. Kalau subhat masih mending ya, tapi kepada yang haram itu susah, kayaknya dia tidak tahu bahwa itu haram. Tetapi karena itu termasuk barang misalnya yang diinginkan, kita cenderung tadi itu permisif. Permisif itu lebih berupaya mencari cara supaya tetap didapat, tetapi dengan jalan yang mendingan atau dapat dibenarkan secara hukum. Barangkali permisif itu bahasa fikihnya adalah hilah ya. Jadi lebih pada hilah, mencari jalan keluar, atau cenderung kalau itu pelakunya. Tetapi kalau kita orang lain cenderung membiarkan itu terjadi dengan argumen bahwa barangkali ia punya cara yang benar. Itu permisif namanya. Wa yudillu nafsahu, dan merendahkan dirinya, wa yang kusu qadrahu, dan mengurangi akan kemampuannya untuk bisa berupaya yang lebih baik ya, mendapatkan yang lebih baik. Fata'ammaltu, kemudian aku berenung fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala atau tentang firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada dari binatang yang bergerak ya, melata bergerak fil ardi, di muka bumi, illa kecuali 'alallahi, ialah wajib atas Allah atau ialah menanggung Allah rizquha, adapun rizkinya dabbah itu. Jadi nggak usah sampai kita mencari-cari cara yang tidak benar ya, atau mencari-cari celah yang terlalu rumit atau terlalu ngotot untuk menggapai rizki itu atau menggapai sesuatu, hingga menyebabkan kita terjerumus atau masuk dalam sebuah lingkaran subhat, lingkaran keharaman. Karena tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah. Fa'alimtu anna rizki 'alallahi, kemudian aku tahu bahwa sesungguhnya rizkiku, katanya katanya siapa namanya? Katanya Hatim ini, bahwa sesungguhnya rizkiku 'alallahi, ialah ditanggung Allah. Wa qad dhaminahu, dan sungguh Allah telah menanggungnya.
Fastaghaltu, kemudian aku sibuk biibadatihi, dengan beribadah kepada Allah. Wa qata'tu tomai, dan aku memutus tomai akan harapanku, amman, dari orang siwahu, selain Allah. Dengan aku tahu bahwa rezeki itu sudah Allah yang nanggung, maka aku menjadi sibuk beribadah dan memutus harapanku dari manusia. Ini lebih enak ya. Pola pikir ini lebih enak, tetapi biasanya jalur tengahnya ini kan cenderung pada pada Jabariyah, pandangannya cenderung lebih ya wes kayak gini, Allah yang tanggung. Jadi bukan mereka nggak berusaha. Sikap ini sikap bahwa anna rizki alallah wa qad dhaminahu fastaghaltu, artinya porsi ibadah dan berusaha atau mencari dunia jangan sampai lebih banyak porsi mencari dunianya daripada daripada ibadahnya. Kalau bahasa Maduranya cek sampai benyaan lakona. Jadi lebih diupayakan lebih banyak ibadahnya, porsinya. Dengan kita tahu ini, maka seharusnya sikap kita itu lebih banyak ibadahnya, karena urusan itu nggak usah difikirkan, Allah yang nanggung. Kita hanya ya sekedar nyari sebab aja supaya rezeki itu bisa datang. Cari sebab. Al-faidatu tsamina, faidah yang kelima. Inni ra'aitu kullawa, ini 8 ya, yang ke-8. Inni ra'aitu kullawahidin mu'tamidan ala syai'in makhlukin. Sesungguhnya aku melihat akan semua orang, kullawahidin, kepada salah seorang. Mu'tamidan itu mengandalkan, halim mengandaikan, siapa kullun itu, ala syai'in, atas sesuatu, mengandalkan sesuatu, makhlukin, dari makhluk ya. Ba'duhum ilad dinari wad dirham, lain untuk dinar dan dirham. Sebahagian itu mengandalkan dinar dan dirham. Aku melihat orang itu kadang ngandalin duit gitu kalau sekarang. Wa ba'duhum ilal mali wal mulki, dan sebahagian yang lain mengandalkan atas harta-harta, wal mulki, dan kekuasaan. Wa ba'duhum ilal hirfati wassanaati, dan sebahagian yang lain mengandalkan akan keahliannya dan pekerjaan-pekerjaannya, status profesi ya. Jadi saya seorang dokter, saya seorang arsitek, saya seorang guru, saya seorang, pokoknya yang diandalkan adalah profesi-profesi tertentu. Wa ba'duhum ila makhlukin mitlihi, dan sebahagian yang lain mengandalkan atas makhluk yang semisalnya atau yang setara, mengandalkan teman sejawat lah ya. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, kemudian aku merenungkan akan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu, innallaha balighu amrihi, qad ja'alallahu kulli syai'in qadara. Adapun barang siapa yang tawakal alallahi, terhadap kepada Allah, fahuwa hasbu, maka adapun Allah itu hasbu, adalah kecukupanku. Innallaha sesungguhnya Allah, balighu amri, akan menyampaikan segala sesuatunya. Qad ja'alallahu, sungguh Allah menjadikan likulli syai'in, kepada setiap sesuatu itu, qadara, menjadi mampu. Jadi Allah akan akan dapat melakukan itu. Fatawakkaltu, maka aku bertawakal alallahi, kepada Allah. Fahuwa, adapun Allah, hasbi, adalah kecukupanku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya wakil ya. Jadi nggak ada yang pantas untuk diandalkan intinya ya selain Allah. Paling awalnya aja kita mengandalkan sesuatu. Jadi yang terjadi kan awalnya kita mengandalkan segala upaya kita, segala yang kita miliki. Terakhir kita akan kembali pada Allah. Kalau dalam psikologi yang sering kita tahu bahwa tapi kalau kita ditimpa oleh kesusahan, setidak-tidaknya misalnya kita akan, kondisi psikologis kita itu akan berhadapan dengan sesuatu yang masuk ke dalam diri kita yang berupa sesuatu yang tidak kita sukai,
itu akan terjadi semacam benturan dengan 5 sikap yang kita munculkan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kita hadapi dan kita nggak suka, maka kita akan memunculkan 5 sikap. Sikap yang pertama biasanya menolak. Saya nggak mau, misalnya mau dijodohkan, ada orang mau menjodohkan, nak kamu tak jodohkan dengan si A ya. Nggak mau bu, ya. Oke, menolak. Kedua, tetap ibunya kekeh untuk menjodohkan. Setelah itu maka dia akan menjadi marah. Ya. Bu, kan saya sudah bilang kemarin saya nggak mau. Wah, udah marah tuh. Oke, setelah yang ketiga ada tawar-menawar tuh di situ. Oke, udah ibunya ngotot terus, misalnya orang tuanya ngotot, maka ketiga adalah oke, saya nggak apa-apa deh nikah, tapi saya minta beliin rumah 2, mobil 2, tabungan haji, tabungan duit bulanan 10 juta per bulan misalnya. Oke, dengan harapan apa? Tawaran-tawaran itu menyebabkan ibunya menahan diri, tapi nyatanya ibunya tetap ngotot dan dia dapat memenuhi. Akhirnya intinya dia nggak mau memberikan persyaratan dan penawaran-penawaran itu, tetap nggak mau. Akhirnya tetap berlangsung, maka terjadi sikap yang ketiga, kondisi atau dorongan psikologis yang ketiga berupa apa? Depresi. Ngurung diri di kamar, tidak ngomong sama siapa-siapa, menyakiti diri sendiri dan seterusnya. Itu ekspresi psikologis yang dimunculkan. Kemudian yang kelima, tapi dia juga ibunya tetap, kalaupun dia ngurung diri ya wes dibiarin, kalau lapar dia biar makan, tapi tetap sama pendiriannya. Akhirnya yang kelima baru muncul nerima, jadi atau tawakal, menerima, ya wes nggak apa-apa, mau gimana lagi, sudah begitu. Jadi ada 5 kondisi psikologis yang dimunculkan. Nah, jadi posisinya di akhir, menerima itu di akhir. Jadi orang memang memiliki kecenderungan di awal-awal mengandalkan sesuatu yang dia miliki, entah berupa kekuatan, kekuasaan, harta dan seterusnya, itu yang diandalkan. Setelah habis itu mereka akan tawakal kepada Allah. Nah, kalau ini enggak, hatim ini sedari awal sudah lebih berserah kepada Allah. Faqala Syafiqun, kemudian berkata siapa Syafiq, ini responnya Syafiq setelah dia tanya tentang apa yang dia peroleh mendampinginya selama 30 tahun itu. Dia jawab ada 8, dan kemudian direspon kembali oleh Syafiq, gurunya ini. Waffaqallahu ta'ala, semoga Allah memberikanmu taufik ya. Apa taufik itu? Taufik itu khalqu qudrati ta'ati ilaihi wa ma la ilaihi, kalau dia. Jadi diciptakannya kemampuan untuk diberikannya kemampuan taat oleh Allah kepada orang itu taufik namanya. Ini sesungguhnya aku qad nadartu Taurata wal Injila waz Zabura wal Furqan, sesungguhnya aku telah melihat, menganalisa di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Fawajadtu, kemudian aku menjumpai al-kutubal arba'ah taduru ala hadhil fawaidit tsamaniyati. Kemudian aku menjumpai di dalam 4 kitab itu taduru berkisar ala hadhil fawaidit tsamaniyati, berkisar di antara faedah-faedah yang 8 itu. Faman amila biha kana amilan bihadhil kutubil arba'ah. Jadi barang siapa yang mengamalkan 8 faidah tadi itu, maka dia sudah mengamalkan 4 atau isi dari 4 kitab itu. Jadi katanya Syafiq, aku telah menganalisa dengan dalam terhadap Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Nah, isinya kurang lebih terdiri dari atau berkisar di antara 8 faidah tadi itu. Jadi kalau kalian mengamalkan yang 8 itu, maka sejatinya kamu sudah mengamalkan isi dari 4 kitab itu.
Kemudian berikutnya, ayyuhal walad qad alimta min hatainil hikayataini la tahtaju ila takthiri ilmi wal an ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haqqi. Wahai anakku, katanya wahai anakku, katanya Al-Ghazali, qad alimtu sungguh alimta qad alimta engkau telah sungguh tahu min hatainil hikayati dari dua cerita itu. La tahtaju ila taktiril ilmi, itu tak butuh terhadap banyak ilmu. Wal an, sementara dan sekarang, ubayyinu laka, aku akan menjelaskan kepadamu ma yajibu, apa yang harus ala saliki sabilil haqqi, bagi penempuh jalan kebenaran atau jalan menuju Allah. Aku sekarang akan menjelaskan tentang jalan menuju Allah. I'lam, ketahuilah olehmu, annahu yang bagi lisaliki syaikhun mursyidun murabbin liyukhrijal akhlaqas sayyi'ata minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makana wa khuluqan hasana. Ketahuilah olehmu annahu, bahwa sesungguhnya yang bagi harus lisaliki, bagi salik penempuh jalan spiritual atau jalan menuju Tuhan. Syaikhun, adapun syekh, orang yang menempuh jalan spiritual itu harus memiliki syekh mursyidun yang mengarahkan, dapat memberikan arahan, murabata liyukhrijal akhlaqa, untuk mengeluarkan akhlak as-sayyi'ata, yang buruk, minhu, dari salik. Dengan cara apa? Bitarbiyatihi, dengan cara mendidiknya, menata batinnya. Wa yaj'ala makanaha, dan menjadikan siapa mursyid makanaha, akan makanal akhlaq as-sayyi'ah itu khuluqan hasana, akan akhlak yang baik. Jadi yang buruk-buruk biar dikeluarkan, kemudian biar yang baik-baik dimasukkan. Itu kerjaannya siapa ya? Kerjaannya mursyid tadi itu, syekh mursyid. Wa makna tarbiyati yushbihu fi'lal fallahi alladhi yaklu al-syauka wa yukhrijud nabatil ajnabiyata min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula rayuhu. Wa makna tarbiyati, adapun makna dari tarbiyah itu yushbihu fi, adalah mirip dengan pekerjaannya petani atau tukang bersih-bersih sawah. Alladzi yaklu asyauka, yang mencabut siapa fallah itu asyauka, akan rumput. Wa yukhrijun nabata nabatil ajnabiyata, dan mengeluarkan atau mencabut tumbuhan-tumbuhan yang lain, mimbainiz zar'i, dari di antara tanaman itu. Jadi menghilangkan atau mencabut, membersihkan rumput-rumput yang tidak penting bagi dari tanaman itu. Liyahsuna nabatuhu, supaya bagus apa tanamannya tanamannya petani itu. Wa yakmula ra'yuhu, dan sempurna ra'yuhu, apa hasilnya. Jadi mursyid itu kerjaan dia, pekerjaannya murabbinya ini, berarti ya murabbi itu pekerjaannya seperti petani yang membersihkan tanaman-tanaman dari rumput-rumput yang tidak atau yang mengganggu produktivitas dari tanaman. Jadi tanaman-tanaman, rumput-rumput yang tidak penting itu dicabutin, supaya apa? Supaya nanti tumbuhannya bagus dan hasilnya banyak. Itu yang pertama. Wala budda lisaliki min syaikhin yu'addibuhu wa yursiduhu ila sabilillahi, dan harus bagi salik itu dari guru yang dapat mendidiknya, wa yursiduhu, dan mengarahkannya, ila sabilillahi ta'ala, ke jalan Allah ta'ala. Kenapa? Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah, arsala lil ibadi, mengutus siapa Allah lil ibadi, kepada hambanya, mengutus rasulan, akan seorang rasul, lil irsyadi ila sabilihi, untuk memberikan petunjuk, ila sabilihi, kepada jalan Allah. Fa idar tahala sallallahu alaihi wasallam alaihi, maka ketika
pindah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau wafat ya. Faqad khallafal khulafa'a fi makanihi hatta yurshidu ilallahi, maka sungguh telah menggantikan siapa Allah al-khulafa akan ganti fi makanihi di tempatnya Nabi hatta yurshidu ilallahi ta'ala, hingga ia dapat menunjukkan ke jalan Allah Ta'ala. Jadi siapa? Al-ulama ya, wal auliya. Jadi al-ulama'u warathatul anbiya. Wa syatrus syaikhil ladzi yasluhu ayyakuna naiban li wa syaihi, adapun syaratnya syekh alladzi yasluhu adalah orang yasluhu yang layak ayyakuna ada apa syekh itu naiban adalah sebagai ganti li Rasulillahi sallallahu li Rasulillahi bagi Rasulullah salawatullahi bersalawat siapa Allah wasalamuhu dan bersalam siapa Allah alaihi atas Nabi. Ayyakuna satu, ayyakuna ada siapa syekh itu aliman adalah alim, walakin akan tetapi la kullu alimin tidak setiap sesuatu orang alim itu yasluhu lil hilafati adalah layak untuk menjadi pengganti. Wa ini dan sesungguhnya aku ubayyinu laka akan menjelaskan laka kepadamu ba'do alamatihi akan sebahagian dari tanda-tandanya mursyid itu atau syekh atau murabbi itu ala sabilil ijmali secara global hatta la tadda'iya hingga tak mengaku siapa kullu ahadin siapa setiap orang annahu bahwa sesungguhnya ia itu mursyidun adalah seorang mursyid. Jadi syaratnya syekh itu yang pertama adalah layak untuk menjadi naib, yang kedua adalah alim, akan tetapi tidak semua orang alim itu dapat menjadi penggantinya Nabi, dapat menjadi ulama lah berarti ya. Oleh karena itu aku, katanya Al-Ghazali, akan menjelaskan sebahagian dari tanda-tandanya para pengganti Nabi itu atau ulama itu, supaya apa? Supaya tidak semua orang akan mengaku dirinya sebagai mursyid. Apa itu? Fanaqulu wallahu a'lam. Ya, oke, kita cukupkan. Besok kita akan lanjut ke kriteria mursyid yang diberikan oleh Al-Ghazali. Oke, kita cukupkan pengajian pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kita baca surah Wal Asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.